Puji Tuhan, selamat sore. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa, amin. Saya percaya bahwa setiap hari dalam kehidupan kita, ketika kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan, kita sadar bahwa di dalam hidup ini semuanya adalah milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita sore hari ini untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mau sama-sama satu hati, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, bersyukur untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa seluruh kehidupan kami sepenuhnya milik Engkau Tuhan. Dan kami tidak mau ingkari Engkau. Kami tidak mau lepaskan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur di tengah keterbatasan kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu memuji, menyembah Engkau Tuhan. Karena kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang sangat begitu baik dalam kehidupan kami. Dan tangan-Mu tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Bahwa kami selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mau berlari daripada Engkau. Bahwa kami untuk selalu dekat dengan Engkau, dan menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu setiap hari. Pimpin ibadah kami sore hari ini, dari awal hingga akhirnya Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu kita pujikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita bersama mulai merenungkan bahwa sungguh indah perbuatan Tuhan. Kadang gak dimasuk akal pikiran kita, kadang hati kita berontak ketika situasi kondisi yang tidak baik boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari saya ajak kita semua sore hari ini, sama-sama kita mau pujikan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan sungguh besar Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari bersama dengan saya katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. oh Yesus, Sungguh besar, sungguh indah Kau Tuhan. indah yang kau pikirkan tentangku, Tak terselami. selami Oh haleluya. Sungguh. indah. Mari perlahan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sekali lagi kita mau katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar,
Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari sejenak kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari adakah kita bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhan, tidak pernah terselami kasih setiamu Tuhan, pengorbananmu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Rapataka ya rabashata rapataka ya rabataka ya rabataka ya rabah. Oh haleluya, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu Tuhan, bahwa sepenuhnya kami milik-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Sepenuhnya kami milik Tuhan, sepenuhnya kami milik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Oh rapataka ya rabashata rapataka ya rapataka ya rapataka rapataka ya rabashata rapataka ya rapataka hirapataka rabashata rapataka ya rapataka rabashata rapataka ya rapataka harapahaya rarabashaya rapataka rarapataka ya rarapataka ya rarapataka ya rapa hirarapaharabashirere rapaharapataka ya rarapataka ya rarapa. Mari setiap jemaat Tuhan bersama-sama kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mari selalu bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan, perbuat dalam kehidupan kita. Kita manusia terbatas, tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari di saat kita terjepit sekalipun, saat tidak ada jalan keluar, kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau tetap memuji Tuhan,
Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya rapataka ya rarabasya rarabaharabase. Oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Arabahaya, arabashe. Haleluya, haleluya. Terus bekerja ya Roh Kudus. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. ya Tuhan. Terlalu dalam Untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sama-sama kita angkat tangan. Katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam. Haleluya. Untuk dia mengerti Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, sungguh indah dan sungguh besar perbuatanmu dalam kehidupan kami. Dan kami siap bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Dengan sukacita kita mau berkata, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin tak percaya, kau tuntun langkahku. Mari sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin tak percaya, Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hei, hanya Kau Tuhan,
sumber kekuatan, kuasa Tuhan tercurah bagiku senantiasa dengan Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Bisa lambaikan tangan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya Kau Tuhan sumber kekuatan. Haleluya, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Hey. Haleluya. Lebih mulia tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau mengenal setiap kami Tuhan. Sungguh tidak pernah Kau lewatkan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun.
Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan Tuhan, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu, pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu Tuhan, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan terus setia pada panggilan hidup-Mu Tuhan. Engkau yang sudah membawa kami ke tempat ini. Engkau yang memilih kami untuk kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami akan terus setia untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan hidup kami ada banyak masalah persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya itu semua Engkau izinkan terjadi supaya hidup kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Supaya hidup kami boleh semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih daripada itu, orang lain boleh melihat kehidupan kami yang kuat di dalam Engkau. Sehingga mereka boleh datang kepadamu untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Buka telinga hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh menyimpan firman-Mu dan lakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Bapa, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau. Dan kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, yang melihat tayangan ini Tuhan, kami percaya hidupnya diberkati ketika kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan, shalom, shalom. Ya, saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena kita masih tetap setia beribadah di dalam rumah Tuhan. Walaupun mungkin ada banyak masalah, persoalan, tantangan yang kita hadapi saat-saat ini. Tetapi kalau kita boleh setia, ini semua karena kekuatan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita semua. Khotbah pada sore hari ini saya kasih tema, dari mana datangnya semangat. Ya, dari mana datangnya semangat. Mari kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang 143 ayat yang ke-7. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan satu ayat ini saja. Mazmur 143 ayat yang ke-7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Saya akan ulang bagi Bapak Ibu Saudara. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajahmu terhadap aku sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Amin. Arti kata semangat ialah kekuatan, kegembiraan atau gairah. Arti kata semangat juga nafsu, kemauan untuk bekerja, berjuang. Kata semangat juga memiliki arti orang yang bertenaga. Jadi kalau seseorang semangatnya sudah habis, maka orang itu akan mengalami kelemahan, kekuatannya semakin berkurang, tidak ada semangat lagi, mengalami keputusasaan, bahkan tidak ada gairah lagi untuk kembali. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, apakah benar seorang pribadi yang sangat hebat, yang sangat pemberani, pembunuh raksasa Goliat, yang sangat kuat seperti Raja Daud mengatakan sudah habis semangatku? Saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin kalau perkataan sudah habis semangatku itu dikatakan oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, oleh orang yang baru percaya kepada Tuhan, mungkin itu bisa, ya, itu bisa terdengar dari mulut orang tersebut. Tetapi saudaraku, sudah habis semangatku itu dikatakan oleh seseorang yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang sangat pemberani, saudaraku, bisa mengalahkan banyak raja dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, semuanya itu bisa terjadi. Raja Daud bisa mengatakan sudah habis semangatku. Kenapa? Karena Raja Daud masih manusia biasa yang sangat lemah dan yang sangat terbatas kekuatannya. Tentu saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup manusia siapapun itu, baik yang kita yang ada saat ini ataupun hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, orang-orang yang dipakai dahulu di dalam perjanjian lama, mereka adalah orang-orang yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya mereka juga mengalami banyak tantangan. Mereka mengalami banyak masalah. Mereka mengalami banyak konflik. Kita tahu sendiri kalau kita pelajari tentang Raja Daud. Dia itu sudah diurapi menjadi raja. Tetapi walaupun sudah diurapi menjadi raja, tetap dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuhnya. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja, anaknya yang bernama Absalom juga mengkudetanya, ingin membunuh ayahnya sendiri. Bahkan ketika dalam pelarian, saudaraku, rakyatnya sendiri, rakyat yang dipimpinnya mengancam Daud untuk melempari Daud dengan batu. Sehingga akhirnya Raja Daud mengatakan, sudah habis semangatku. Aku tidak mempunyai kekuatan lagi. Aku sudah tidak bergairah lagi. Aku mengalami keputusasaan. Dan mungkin saat ini kita pun mengalami problem yang begitu berat. Ada begitu banyak masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita.
Sehingga engkau mungkin berkata, sudah habis semangatku, sudah patah semangatku, aku sudah tidak punya semangat lagi. Aku sudah putus asa, rasanya masalah persoalanku begitu sangat banyak. Sehingga akhirnya saya dan saudara mengatakan sudah habis semangatku. Karena persoalan, tekanan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya saya dan saudara mengatakan aku tidak akan bisa berbuat ini dan itu. Melakukan ini salah, melakukan itu salah. Aku sudah tidak tahu lagi apa yang harus aku perbuat. Karena segala macam cara sudah aku coba, tetapi sampai saat ini masih belum berhasil. Mungkin ada di antara kita yang gagal membangun bisnis. Bahkan ada di antara kita mungkin yang gagal untuk mempertahankan usaha kita tetap stabil di saat pandemi ini. Bahkan cenderung menurun dan semakin menurun. Mungkin ada juga di antara kita yang merasa gagal dalam membina rumah tangga, melayani keluarga sendiri. Rasanya saya dan saudara sudah putus asa untuk melayani, untuk mengajar anak-anak kita yang begitu sangat nakalnya. Atau mungkin saya dan saudara merasa gagal ketika kita melayani tetangga kita, teman kita. Kita sudah berdoa untuk mereka supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi rasanya mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka tidak bergerak seperti yang kita mau. Rasanya kita gagal semuanya. Apa yang kita lakukan serba salah, saudaraku. Bahkan mungkin ada di antara kita yang mengatakan, Pak, aku sedang berjuang sendiri saat ini. Suamiku sudah tidak peduli lagi. Istriku sudah tidak peduli lagi. Anak-anakku sudah tidak peduli lagi. Orang tuaku sudah tidak peduli lagi. Aku mengalami keputusasaan. Sudah tidak ada gairah untuk hidup kembali. Aku sudah tidak punya semangat lagi. Atau mungkin ada di antara kita yang mempunyai mertua, yang mempunyai anak, yang mempunyai menantu yang sangat kaya raya. Kita mungkin mengandalkan menantu kita. Kita mungkin berharap mertua kita akan menolong kita. Tetapi kenyataannya malah keluarga kita, menantu kita, mertua kita. Itu yang menjepit kita. Sehingga kita menjadi lemah. Sehingga akhirnya kita mengalami keputusasaan dan hilang semangat kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, itu berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merubah hidup kita, untuk kembali bersemangat, bangkit kembali dan meraih keberhasilan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu dari mana saja kita akan mendapatkan semangat? Yang pertama, semangat itu bisa datang dari diri kita sendiri. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-27. Kejadian 45 ayat 27 demikian firman Tuhan. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, bangkit kembali itu berarti hidup kembali. Bangkit kembali itu adalah sesuatu yang hampir mati tetapi menjadi hidup kembali. Atau sesuatu yang tidak aktif menjadi aktif lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita pelajari dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45, kisah Yakub dan Yusuf ini, Yakub kehilangan semangatnya semenjak mendengar bahwa Yusuf anaknya yang sangat dikasihinya meninggal dunia. Ya, kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita mengetahui semua bahwa Yusuf ini adalah anak yang dikasihi oleh Yakub. Bahkan Yakub diberikan jubah, dibuatkan jubah yang sangat baik, yang sangat indah. Itu menandakan bahwa Yakub ini sangat mengasihi Yusuf.
Dan Alkitab mengatakan seperti itu, bahwa Yusuf mendapat kasih sayang dari orang tuanya yang bernama Yakub sangat luar biasa. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, semua saudara-saudaranya menjadi iri, lalu berikhtiar untuk membunuh Yusuf. Tetapi mereka mengatakan, jangan bunuh adikku, lebih baik dijual kepada orang lain supaya mereka tidak mati. Tetapi mereka merekayasa membunuh domba, lalu darahnya diuleskan kepada jubah Yusuf yang sangat indah, lalu diserahkan kepada ayahnya yang bernama Yakub. Dan mereka semuanya kompak mengatakan kepada Yakub, coba periksa jubah siapa ini? Lalu saat itulah Yakub mengerti bahwa jubah itu adalah jubah Yusuf yang sangat dikasihinya. Yusuf menjadi sangat sedih. Di dalam Kejadian 37 ayat 34 sampai yang ke-35 dikatakan, dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya. Itu ayat 35, sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi Yakub menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, Yakub berkata, sampai mati aku akan meratapi anak saya. Karena anak yang aku kasih ini sudah hilang, sudah meninggal. Yakub kehilangan semangatnya. Yakub kehilangan gairah hidupnya selama kurang lebih 20 tahun lamanya. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yakub kembali bangkit semangatnya, kembali hidup semangatnya. Mengapa Yakub yang sudah lama, sudah tidak punya semangat, sudah tidak bergairah lagi, tetapi kembali bangkit semangatnya? Karena ada janji untuk bertemu dengan Yusuf yang sangat dikasihi. Saudara-saudaranya mengatakan kepada bapaknya, ya Yusuf itu masih hidup. Dia sekarang menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Yakub ayahnya tidak percaya begitu saja kepada perkataan anak-anaknya. Lalu anak-anaknya saudara Yusuf itu mengatakan, coba ayah pergi keluar. Datanglah keluar, kira-kira begitu. Itu ada kereta, ada perbekalan yang dikirimkan Yusuf untuk menjemput ayahnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yakub mulai berpikir, iya sih ada kereta yang sangat besar. Ada perbekalan, ada binatang, ada semuanya yang datang untuk menjemput Yakub. Yakub pasti berpikir, anak-anakku tidak mungkin untuk menyediakan itu semua. Karena saat itu adalah musim paceklik, tidak ada makanan. Kira-kira seperti saat ini musim pandemi saudaraku. Anak-anaknya sangat miskin, tetapi di halaman rumahnya tersedia ada kereta, ada segala perlengkapan untuk menjemput Yakub. Dan ketika melihat itu semuanya, Yakub kembali bersemangat saudaraku. Karena dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yusuf. Karena dia menerima janji dari saudara-saudaranya bahwa Yakub bapaknya akan bertemu dengan Yusuf, anak yang dikasihinya. Sehingga semangatnya kembali bangkit. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mungkin saat ini sudah mengalami kehilangan semangat, kehabisan semangat. Saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah ada banyak janji Tuhan yang disiapkan bagi kita semua. Tuhan menyediakan masa depan yang sungguh indah. Rencananya sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Janji ini diberikan kepada kita semua, saya, Bapak, Ibu, Saudara, semua orang percaya yang ada di rumah sekalipun, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, diberikan janji, yaitu rancangan
masa depan yang penuh harapan, masa depan yang sangat indah sekali. Karena Dia Bapa yang sangat baik. Dia sangat tahu dengan masalah, dengan persoalan yang kita hadapi. Kalau saat ini engkau mengalami hal-hal yang buruk, engkau sudah mengatakan, aku sudah tidak punya semangat lagi. Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa di depan kita ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Mungkin banyak orang mengatakan bahwa masa depan di depan kita itu adalah misteri. Sesuatu yang tidak ada kenyataannya. Sesuatu yang tidak pernah kita pahami apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, kita memiliki janji yang sangat luar biasa. Yaitu rancangan yang sangat indah dari Bapa di sorga. Untuk itu mari kita harus kembali bersemangat. Karena di depanmu besok engkau akan mengalami lompatan yang luar biasa. Di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kerohanianmu. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Saudaraku yang kasih Tuhan, semangat itu bisa bangkit dari diri kita ketika kita mengingat janji Tuhan yang luar biasa. Untuk itu saudaraku, mari kita harus setia beribadah. Setia membaca firman Tuhan, setia merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan begitu kita bisa mengingat janji-janji Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kita, atas hidup Bapak Ibu Saudara. Yang kedua saudaraku, dari mana saja kita mendapatkan semangat. Yang kedua, semangat itu bisa datang dari pihak lain. Semangat itu bisa datang dari orang lain. Ulangan 1 ayat 38 dikatakan di sana. Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri ini. Firman Tuhan ini disampaikan Tuhan kepada Musa. Ya, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian, tetapi Yosua yang akan memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah perjanjian. Tetapi untuk masuk tanah perjanjian tentunya ada banyak tantangan yang harus dihadapi Yosua. Yosua masih muda. Yosua belum banyak pengalaman, sehingga ada firman Tuhan mengatakan berilah kepadanya semangat, berilah kepadanya dorongan supaya dia kuat, supaya dia bergairah, supaya dia bertenaga, supaya dia mempunyai semangat untuk berperang dengan musuh-musuhnya yang ada di depan yang akan dilaluinya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, semangat itu bisa timbul dari diri kita sendiri. Ketika kita terus berhubungan dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita mendengar ada janji Tuhan, kita timbul semangat lagi. Tetapi semangat juga bisa datang dari pihak lain, dari orang lain. Semangat juga bisa datang mungkin dari orang tua kita. Semangat bisa datang dari pemimpin kita. Semangat bisa datang dari kakak rohani kita, pembina kita. Semangat juga bisa datang dari tetangga kita. Semangat itu bisa datang dari alam ciptaan Tuhan yang begitu sangat luar biasanya. Bahkan semangat itu bisa datang dari orang yang lemah sekalipun yang Tuhan pakai dengan luar biasa untuk membangkitkan semangat kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Yesaya 50 ayat yang keempat firman Tuhan berkata seperti ini. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kepada kita, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saat ini saudara tidak tahu kepada siapa aku harus berkata-kata untuk memberikan semangat itu. Tetapi ketika engkau terus berdoa, dekat dengan Tuhan,
saudara mempunyai kerinduan untuk hidup jadi berkat, saya percaya Tuhan siapkan orang-orangnya. Di mana saya dan saudara bisa memberikan semangat kepada mereka. Hari-hari ini saya banyak melayani saudaraku, orang-orang di luar kita. Ya, karena saya banyak berinteraksi dengan orang-orang di sana, di luar orang percaya saudaraku. Mereka mengalami kelesuan. Mereka mengalami patah semangat. Ya, tetapi Tuhan terus gerakkan saya untuk datang, untuk mendekati saudaraku. Ya, untuk memberikan kekuatan, untuk bangkit kembali, untuk terus maju, untuk terus berjuang. Ya, dan mereka mengatakan terima kasih Pak. Terima kasih Pak, saya sudah dikuatkan kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari pakai mulut lidah kita, perkataan kita untuk membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Sadarilah bahwa perkataan kita disertai dengan kuasa dari Allah yang Maha Tinggi, yang sanggup membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sudah Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan tunjukkan supaya kita memberikan perkataan semangat kepada mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, Amsal 17 ayat 17 mengatakan di sana, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, untuk itu mari kita lihat saudara-saudara kita yang segereja minimal. Ya, keluarga kita, teman kita, tetangga kita. Kasihi mereka. Berikan semangat kepada mereka supaya mereka bisa kembali bangkit dan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Ada seorang pemuda saudaraku yang mengalami goncangan, yang mengalami tekanan, mengalami keterpurukan, penderitaan yang begitu berat yang sangat luar biasa. Sehingga pemuda ini mengalami sudah putus asa. Ya, sudah tidak bergairah lagi. Dia melangkahkan kakinya ke satu taman yang sangat indah, tetapi hatinya tetap tidak terhibur dengan situasi taman yang sangat indah itu. Karena ada tekanan yang begitu sangat luar biasa datang dalam dirinya. Lalu duduklah dia di satu bangku, dia terus menatap ke bawah ke tanah saudaraku. Tetapi entah apa yang mungkin dialami pemuda ini. Tiba-tiba kepala pemuda itu dipalingkan kepada satu tempat saudaraku. Lalu pemuda itu menatap tempat itu. Dan ternyata di tempat itu ada seekor laba-laba kecil. Yang sedang membangun jaringnya. Membuat jaring-jaring, entah apa yang dialami oleh pemuda itu. Dia sedang mengalami kesedihan. Sudah tidak bergairah, tidak bersemangat lagi. Kok melihat laba-laba yang kecil yang sedang menjalin jaringnya, membuat jaringnya saudaraku. Dilihat terus, akhirnya jaring itu berhasil diselesaikan dengan sangat indahnya. Lalu dalam pikirnya dia mulai iseng saudaraku. Bagaimana kalau jaring dari laba-laba tersebut saya rusak? Dia mengambil batu karena tempatnya tidak terlalu jauh. Dia ambil batu lalu jaring tersebut dilempar. Tentunya jaring yang sangat lemah itu menjadi rusak saudaraku. Jangankan dilempar dengan batu, tangan bayi yang kecil aja memukulkan tangannya ke jaring itu akan rusak. Dan ternyata jaring tersebut rusak saudaraku. Lalu dia mengamati apa yang akan dilakukan laba-laba. Laba-laba tersebut lalu melompat lagi ke jaring tersebut dan membuat jaringnya kembali menenun dengan sangat indahnya, sampai akhirnya jaring itu kembali utuh. Dia iseng kembali, coba aku lempar lagi dengan ranting, dia lempar dengan ranting saudaraku. Ya, dan kembali jaringnya menjadi koyak. Dia melihat pemandangan yang sangat indah. Laba-laba itu kembali menenun jaringnya sampai selesai. Sampai 3 kali dia mengganggu laba-laba tersebut saudaraku. Merusak jaringnya. Dan apa yang terjadi? Laba-laba itu terus membangun jaringnya dengan sangat indah. Dan pada saat selesai laba-laba
membangun jaringnya dengan utuh saudaraku, dia seperti tertempelak dalam hatinya. Ada perkataan Tuhan yang mengatakan, coba lihat, laba-laba yang lemah, walaupun kau sudah merusaknya, tetapi kembali dia terus bersemangat untuk membangun jaringnya, untuk menenun jaringnya dengan sangat indah. Dan saat itulah dia kembali bangkit semangatnya. Dia berkata dalam hatinya, bukankah aku adalah seorang yang hebat? Aku diciptakan oleh Tuhan. Dan saat itulah dia pulang ke rumahnya, kembali membangun usaha pekerjaannya dan menikmati keberhasilan. Karena ada pihak lain yang memberikan semangat, yaitu seekor laba-laba yang sangat kecil, yang sangat lemah saudaraku. Tetapi itu pun bisa dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa untuk memberikan semangat kepada kita. Ya, untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, semangat itu bisa datang dari pihak orang lain, dari alam ciptaan Tuhan, bahkan dari makhluk sekecil laba-laba memberikan semangat kepada kita. Dan sebagai anak Tuhan, kita pun bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tampaknya sudah tidak bergairah lagi, yang tampaknya sudah tidak punya semangat lagi. Yang ketiga, dari mana saja kita mendapatkan semangat? Yang ketiga, semangat itu datangnya dari Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ya, ini gongnya saudaraku. Firman Tuhan mengatakan Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau mungkin diri kita sendiri tidak bisa membangkitkan semangat yang ada di dalam diri kita, karena mungkin terlalu banyak masalah, persoalan, konflik yang menekan kehidupan kita, sehingga akhirnya diri kita tidak bisa bangkit untuk kembali bersemangat. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang rasanya kita berpikir orang itu akan mampu memberikan kekuatan semangat kepadaku, tetapi orang di sekitar kita pun cuek kepada aku. Bahkan orang di sekitar kita pun tidak peduli dengan masalah dan persoalanku. Mungkin kita berkata, orang di sekitarku, pemimpinku, teman-temanku tidak peka lagi. Kalau aku saat ini sedang mengalami patah semangat, aku sudah tidak bergairah lagi. Teman-temanku tidak tahu itu semuanya. Atau mungkin kita berkata, mereka tidak peduli kepada aku. Ingat saudaraku yang kasih Tuhan, kita mempunyai Tuhan yang Maha Tahu. Kita patut bersyukur karena kita mempunyai Tuhan yang Maha Tahu, yang sangat memahami jiwa kita, yang sangat memahami keadaan kita, yang mungkin kita sudah kehilangan semangat saat-saat ini. Orang lain tidak peduli, boleh terjadi. Tetapi Tuhan yang Maha Kasih itu sangat peduli kepada kita. Dia sangat memahami kita. Dan saat ini Tuhan akan memberikan semangat yang baru di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau kembali bersemangat. Dan saya percaya semangat yang datangnya dari Tuhan sangat luar biasa. Sanggup menggerakkan kita untuk kita kembali bangkit melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengingat kisah Elia, seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan dengan sangat nyata, mengadakan banyak mujizat. Tetapi satu kali dia mengalami kelemahan. Dia mengalami patah semangat, semangatnya sudah tidak ada lagi. Mengalami keputusasaan, dia harus meninggalkan bujangnya masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Bahkan bujang yang sangat dikasihinya, yang selalu dekat dengannya, tidak tahu apa yang akan dilakukan Elia di padang gurun. Karena bujangnya ditinggalkan di tepi gurun dan Elia terus masuk ke padang gurun. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Elia mengalami keputusasaan. Sudah mau mati. Elia sedang ada di dalam titik terendah saat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Elia
mempunyai Tuhan yang maha tahu. Elia mempunyai raja di atas segala raja yang tahu betul keadaan Elia saat itu. Tuhan mengirim malaikatnya, memberikan kekuatan yang baru sampai 2 kali. Dan yang terakhir Tuhan mengatakan, kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke jalanmu. Urapi beberapa orang untuk menjadi raja. Dan kau harus mencari ganti sebagai ganti seorang nabi menggantikan dirimu. Allah ingin supaya Elia kembali dalam pelayanan. Bersemangat dalam pelayanan. Dan akhirnya Elia melakukan perkara-perkara yang luar biasa lagi, saudaraku. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan memanggilnya, ada kereta yang berapi yang menjemput Elia. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu adalah penghargaan yang sangat luar biasa dari Tuhan kepada seseorang yang terus giat melakukan pekerjaan Tuhan, yang terus giat semangat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi kalau saat ini kita mengalami patah semangat, semangatku sudah habis, ingat janji Tuhan bahwa Tuhan memberikan masa depan yang sangat indah. Rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita supaya kita bergerak terus mengalami lompatan-lompatan di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Saya percaya hidup kita terus akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya undang pemain musik, worship leader, kita naikkan satu pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Sambil merenung kebenaran firman Tuhan. Mungkin saat ini engkau mengalami patah semangat. Engkau berkata, semangatku sudah habis. Semangatku sudah hilang. Aku tidak tahu lagi bagaimana aku harus berbuat. Aku sudah tidak punya kemampuan lagi. Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tahu masalah dan persoalan hidupmu. Dia tahu kalau engkau sekarang tidak punya semangat. Makanya engkau datang ke tempat ini. Makanya Tuhan datang membawa engkau ke tempat ini. Untuk mendengar sabdanya, untuk memberikan semangat yang baru. Mari naikkan pujian ini, banyak perkara. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Biarlah musik saja mengalun dengan lembut. Allah
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau mungkin merasa saat ini engkau sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, engkau mungkin tidak mengeluarkan kata-kata, sehingga keluargamu, saudaramu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu tidak mengerti bahwa engkau saat ini sedang mengalami patah semangat. Sudah tidak mempunyai semangat lagi. Engkau sampai di titik nol, titik terendah, mengalami keputusasaan. Tetapi kalau Tuhan izinkan engkau mendengar firman Tuhan pada sore hari ini, siapapun dirimu, apapun masalah persoalanmu, Tuhan peduli. Tuhan akan memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan akan membawa engkau melakukan terobosan-terobosan yang baru. Dia sudah membuka jalan yang buntu untuk kau jalani, untuk menikmati keberhasilan demi keberhasilan. Karena Dia Tuhan menyediakan masa depan yang sangat indah dalam kehidupanmu. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari yakinlah, percayalah kepada Bapa di sorga, karena Dia yang membangkitkan semangat kita. Dia memberikan semangat yang baru. Dia memberikan kekuatan yang baru. Terus melangkah, terus melangkah, terus melangkah, karena Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah Kau sampaikan buat hamba-Mu, buat kami semua yang ada di tempat ini, bahkan yang sedang di rumah. Kami percaya Engkau sedang menjamah setiap hati kami, baik yang di gereja yang di rumah, untuk memberikan kekuatan yang baru, untuk menyediakan masa depan yang sangat indah bersama dengan Engkau. Meteraikan firman-Mu kepada setiap kami yang mendengar, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami boleh bertumbuh semakin dewasa, semakin menyenangkan Engkau. Jadi berkat bagi orang di sekitar kami. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini, apapun pelayanan kami, baik yang kelihatan di atas mimbar, yang di belakang sana, di atas, yang membersihkan gereja, yang berdoa. Kami percaya apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia, karena kami melayani Allah yang hidup. Berkati Tuhan usaha pekerjaan mata pencarian sidang jemaat-Mu, sehingga semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, yang mendengar di rumah, semuanya diberkati Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang sangat indah, yang terbaik bagi kami. Dan hidup kami menjadi berkat ya Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau akan terus memulihkan bangsa kami dari keterpurukan, dari pandemi ini Tuhan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, bila pandemi ini segera berlalu dari bangsa kami, sehingga bangsa kami kembali dipulihkan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta stafnya, beserta keluarganya ya Tuhan. Bila mereka semuanya takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan atas bangsa kami Indonesia. Berkati korban-korban bencana alam sehingga mereka mendapatkan penanganan yang baik. Berkati seluruh hamba-Mu, umat-Mu yang ada di seluruh pelosok. Para penginjil yang ada di seluruh negeri ini Tuhan, dimanapun mereka, berikan perlindungan kekuatan yang khusus kepada mereka. Supaya mereka terus bergerak untuk melakukan karya-Mu yang luar biasa di muka bumi. Berkati kota Bangkalan di mana kami tinggal. Berkati tetangga gereja ini Tuhan, biarlah mereka boleh diselamatkan. Berkati keluarga Ibu Leni, berikan kekuatan penghiburan karena mama mertuanya sudah dipanggil oleh Engkau ya Tuhan. Supaya hidupnya di saat berduka cita tetap diberikan kesehatan yang baik dan mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kedangkan tangan-Mu. Angkatlah tangan-Mu karena Tuhan siap memberkati kita dengan limpah. Diberkatilah Engkau dan seluruh keluarga-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan baik-Mu.
Dan terimalah semua berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati, memulihkan kita semua. Yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat pulang, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.